Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Haji kelas 5 yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran ke-7 PAI 1 semester 2 ini tentang mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Manusia pilihan ini bertugas membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pilihan tersebut adalah Nabi dan Rasul. Nabi orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain untuk dirinya tetapi juga kewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursil mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi berasal dari kata naba'a yang artinya berita informasi. Tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Lanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya, Nabi belum tentu Rasul. Nah, sedangkan Rasul ciri-cirinya berasal dari kata risalah, artinya penyampaian. Wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, membawa syariat baru, hukum baru, yaitu hukum Allah. Rasul sudah pasti Nabi. Ini adalah perbedaan Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul, tahukah kamu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Tetapi yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Yang artinya, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada Rasul-Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Jawab Rasul dalam hadisnya, jumlah para nabi 124.000 nabi. Dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315, suatu jumlah yang besar. Di riwayat lain yaitu 313 Rasul. Hadis riwayat Ahmad. Tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Mengajarkan ketauhidan. Nabi dan Rasul membimbing kaumnya untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang wajib disembah. Memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta dan mengurusinya, mengawasinya, menjaga, mengaturnya dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Meyakinkan kepada umat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas dijadikan Tuhan. Dan memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk.
makhluknya. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah dan larangan. Nah, ini tugasnya. Yang keempat, tugas Nabi dan Rasul menyampaikan tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tugas Nabi dan Rasul memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah dan memberi kabar derita bagi yang melanggar perintah Allah. 6. Memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut yaitu yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib sifat yang pasti ada pada diri seorang rasul. Sifat mustahil sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Adapun sifat wajib yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul wajib menyampaikan amanah Allah kepada umatnya. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang rasul hanya harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya walaupun terasa sulit dan membahayakan. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas dan pandai. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi. Itu adalah sifat wajib rasul yang harus melekat pada diri seorang rasul. Yang selanjutnya yang kedua yaitu sifat mustahil. Al-kizib. Al-kizib artinya bohong atau dusta. Segala perkataan dan perbuatan rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah artinya berkhianat. Semua yang diamanahkan kepadanya sudah pasti dilaksanakan. Yang ketiga al-kitman. Al-kitman itu menyembunyikan. Rasul mustahil menyembunyikan kebenaran. Yang keempat al-baladah artinya bodoh. Tentu Rasul tidak mungkin bodoh. Itu sifat mustahil Rasul, kebalikan dari sifat wajib Rasul. Nah, tugasnya adalah, ini dikerjakan di buku tulis. Ingat, tugas dikerjakan di buku tulis masing-masing. Tulis pertanyaannya, ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan nabi dan rasul. Yang kedua, tuliskan sifat wajib para rasul. Yang ketiga, tuliskan nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Yang keempat, jelaskan untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul. Dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Itu aja. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita dapat memahaminya. Itu aja dari Pak Haji, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.